logo Leica di handphone ini itu totalnya tuh ada 3 guys. Oh iya, ini kan bisa diputar-putar. Teman-teman udah tahu lah ya pasti ya. Kanan, kiri. Tuh, udah langsung kebuka. Lah, kok dedut gitu? Dedut, ya kedut-kedut. Hai semua, gue Wasa. Kayak di judul video ini, gue pengen unboxing Leica Lights Phone Power by Xiaomi. Ini handphone Xiaomi harga 30 juta yang kemarin sempet gue beli. Dan sebelum unboxing gue mau cerita sedikit ya. Ini pengalaman yang menurut gue sih lumayan unik. Karena ya kemarin pas gue datang ke eventnya untuk ngambil handphonenya ini, dan balik lagi ya, ini harganya 30 juta rupiah. Dibelinya mesti cash, tidak ada promo-promo bank, nyicil-nyicil gitu, nggak ada pokoknya. Pokoknya yang bikin menarik, di awal-awal handphone ini tuh nggak bisa dibeli secara langsung. Jadi ibaratkan teman-teman punya duit 30 juta, itu nggak bisa langsung beli. Xiaomi waktu itu bikin sistemnya tuh raffle. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum aware, raffle itu kayak semacam undian. Kita harus daftar dulu lewat link yang dikasih di bio Instagramnya Xiaomi Indonesia. Kita klik linknya, kita isi data kita, baru nanti kemudian dipilih secara random, nggak tahu yang dapat siapa-siapa. Gue juga ini termasuk beruntung sih dapat, bukan karena orang dalam juga ataupun tech reviewer, karena beberapa teman-teman tech reviewer yang lain juga gue ada sempat ngobrol, mereka ikutan dan tidak terpilih. Nah ketika gue terpilih, ya udah mau nggak mau agak-agak waduh, kirain nggak dapet, toto dapet, ya udah. Jadi intinya teman-teman punya duit aja tuh belum tentu bisa dapat handphonenya. Nah cerita lagi, acaranya sendiri itu di 25 Hour Hotel di Outboard daerah SCBD. Daerah yang premium lah, hotelnya juga bintang 5, vibes awal itu emang kelihatan cukup mewah. Makanya jujur aja gue tuh datang dengan ekspektasi lumayan tinggi. Karena menurut gue kalau handphonenya aja udah harga 30 juta dan brandnya itu Xiaomi dan juga limited, harusnya experience-nya juga terasa spesial. Di bayangan gue harusnya tuh ya kayak iPhone atau kayak Samsung gitu, handphone-handphone yang harga 20-an, 30-an juta juga. Nah, tapi pas gue sampai sana, entah kenapa rasanya tuh malah kayak agak biasa aja. Pas ngambil handphonenya, kita juga cuma dikasih karton hitam polos buat dibawa pulang. Jadi nggak ada logo Xiaomi, nggak ada logo Leica aja, dan ya karton begini. Kalau gue cek iseng di Shopee, harganya sih cuma sekitar 3 ribuan aja guys. Eventnya juga modelan standing, mingle-mingle biasa gitu. Makanannya juga buffet, tempat duduk hampir tidak ada. Padahal ini katanya kan produk limited, dan yang gua dengar-dengar katanya cuma sekitar 150 unit, 150-an unit aja. Udah termasuk sama FNF. FNF itu Friends and Family. Jadi mungkin ya ada fotografer, ada artisnya juga, ada BA-nya juga yang megang, itu udah include juga, udah termasuk hitungan kuantitinya. Terus dapat bonusnya juga sih memang, kayak ini fotografi kit yang isinya tuh ada casing, ada hand grip sama tali kecil biar feels-nya kayak kamera. Dan gua kira dapat bonus lain lagi, mungkin semacam power bank-nya gitu atau TWS atau apa gitu ya. Tapi ternyata tidak ada, pure cuma ini doang. Di sana juga ada beberapa public figure kayak si Mikha Tambayong sama Laura Basuki, tapi ya kayak dekat aja gitu loh, nggak buat ngobrol gitu juga, nggak pede gue, tahu diri. Gue mau cocok sama Dian Sastro. Hai. Jadi overall experience-nya tuh ya bisa gue bilang agak unik aja sih kenanya. Agak unik ya, bukan jelek. Tapi juga tidak se-eksklusif yang gue bayangkan untuk handphone Xiaomi seharga 30 juta. Sekarang yang lebih penting, apakah handphonenya sendiri terasa seharga itu? Mari kita lihat langsung unboxingnya. Maaf ya, kayak openingnya kelamaan, tapi ini seru buat diceritain. Oke, lanjut dari kamera yang di atas biar lebih detail, brother. Oke guys, ini dia boxnya ya. Tapi sebelum itu gue juga lupa jelasin, ini tuh bedanya sama Xiaomi 17 Ultra kolaborasi sama Leica itu kayak gini deh gampangnya. Jadi ini si Xiaomi itu kolaborasi sama Leica, yang Xiaomi 17 Ultra Leica itu kayak porsinya tuh banyakan Xiaomi ketimbang si Leica-nya. Jadi Xiaomi beli lisensinya Leica baik dalam tone warna, suara cekrekan ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan sama Leica. Nah tapi kalau yang ini Leica Lights Phone by Xiaomi nih, teman-teman juga bisa baca di boxnya. Ini kayak
porsinya itu lebih banyak si Leica ketimbang Xiaomi. Mungkin bisa gampangnya tuh kayak gini, Leica itu pengen bikin handphone, tapi kan tidak bisa karena mereka kan khusus buat kamera-kamera aja. Jadi minta tolong sama Xiaomi bikinin handphone. Dan jadinya ibaratnya gini, kalau Xiaomi 17 Ultra kolaborasi sama Leica, kalau barangnya banyak laku, itu porsi duitnya lebih banyak ke Xiaomi. Tapi kalau yang Lite Phone ini, Lite Phone power by Xiaomi, kalau Lite Phone-nya banyak laku, itu duitnya lebih banyak porsinya ke Leica ketimbang Xiaomi. Jadi makanya untuk yang secara global, kalau yang Cina itu sebutannya Xiaomi 17 Ultra by Leica, itu yang China only. Tapi kalau yang globalnya, ini langsung disebutnya adalah Leica Lite Phone power by Xiaomi. Kira-kira seperti itu ya. Tambah panjang aja, langsung aja kita unboxing deh ya. Ini masih ada plastiknya sama 2 segel di kanan kiri. Di sini kelihatan dia tuh dapatnya yang 1 GB ya, RAM-nya 16 GB dan cuma satu warna, satu varian hitam itu aja. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. 30 juta mah bro, kayak kebanyakan duit beli Xiaomi. Wah, ini nggak bisa dipotong begini. Hampir aja gue potong. Berarti ya sudah, mau tidak mau bukanya harus rusak sih guys. Soalnya ada kertas putihnya ini yang menjadi kayak apa ya, kayak kuncian si box hitamnya ini. Ini box hitam Leica begini doang, polos, mirip kayak kamera-kamera Leica nih kalau teman-teman beli ya. Cuma polos begitu aja. Tapi tetap ada logo Leica-nya. Masa boxnya dapatnya seharga 3.000-an di Shopee. Udah dilepas begini aja. Dan ini logo Leica-nya. Terus ini tuh ada logo Mi dan logo Leica. Mari kita buka untuk pertama kalinya. Aduh. Langsung disambut sama kartu Leica kamera Wetzlar. Seperti ini. Di baliknya, congratulations, get your Leica account here. Tuh. Oke, ada covernya, kita awasin dulu, kita singkirkan. Dan ini dia handphonenya, ada di sebelah kanan dari boxnya sendiri. Ngambilnya tuh sini kan. Oke, seperti ini. Dan yang gue suka dari Lite Phone ini tuh memang di bagian frame-nya guys. Tuh, jadi ada grip-grip tambahan. Ini memang sudah terukir dari sananya di frame handphonenya. Jadi bukan casing. Biasanya kan kalau kayak gini kan adanya di casing doang kan. Nah ini di sini. Dan tambahan lagi, logo Leica di handphone ini itu totalnya tuh ada 3 guys. Yang satu nih ukiran di frame Leica kamera Jerman, ya Germany, betul. Terus Leica di tengah-tengah frame lensanya, sama Leica-nya yang bulat, bener-bener logo Leica yang mahal tuh yang kayak gini. Jadi bedanya kalau yang di 17 Ultra, tulisan Leica-nya itu huruf aja, jadi bukan dot merah seperti ini. Itu yang ngebedain ya. Ini ada stikernya, bentar gue lepas dulu ya stikernya ini biar kelihatan seluruhnya. Kayak ini biar. Oke, keseluruhannya seperti ini. Hitamnya tuh hitam doff, tapi masih agak-agak glossy-nya juga, jadi masih bisa mantulin cahaya. Oke, kita lihat lagi dulu isi di dalamnya. Ada 3 kotak lagi. Yang sebelah kiri sini tulisannya aksesoris. Isinya tuh, wow, dibalut kertas ya. Ada 3 ini. Lens cleaning cloth. Microfiber kali ya. Oke, lemnya double tip seperti ini. Wow, mahal cuy. Iya nih, dapat kayak gini juga nih, kayak lap kacamata, dan ada logo Leica-nya di kanan bawah sini guys. Tuh, pas beli kamera juga dapat kok kayak gini ya. Terus ini dapat wrist strap warna merah nih. Gue beli kamera ini malah nggak dapat strapnya, dijual terpisah. Mahal loh ini. Kalau ada logo Leica-nya bener lah, kagak ada. Nggak ada guys, nggak ada logo-logo Leica-nya. Coba nanti kita scan di Shopee harganya berapa nih. Ya ala-ala aja, maksudnya kali dari teman-teman pengen ada strap merah juga gitu kan. Dan satu lagi nih lens cap. Penutup lensanya ini kali ya, biar tidak kotor. Oh iya bener. Nice.
Oh nggak bisa? Oh barengan sama casingnya, sama phone case-nya kayaknya gitu. Nah kita lihat lagi. Ini box yang kedua, charger. Chargernya dapet 100 watt. Nice. Tapi masih Type A, belum Type C ya. Belum C to C, ini A to C. Oke. Kita harus dapat, oh kabelnya bagus. Dapat kabelnya braided guys. Tuh A to C pasti ya, tapi lihat dong kabelnya. Mewah. Kenapa nggak warna merah ya? Kalau kabelnya warna merah kayaknya lebih cakep juga. Dan terakhir ini ada phone case. Dapat casingnya. Oh tetap ada ininya, ucapan terima kasih. Terima kasih sama tergabung dari Xiaomi. Oke, dapat SIM card ejector. SIM card ejector biasa, nggak ada Leica-Leicanya. Terus paduannya ada bacanya gini, Leica Lights Phone powered by Xiaomi. Oke, nice. Dan ini casingnya. Casingnya hard case tipenya. Bagian dalamnya seperti ini. Tuh. Bagian luarnya ada kulit-kulitan gitu guys. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Nah tuh, kulit-kulitan gitu ya. Dan ada debosan Xiaomi-nya di sini. Sama ini ada tulisan gini, biarin lah. Kayaknya nggak akan gue pakai juga ini. Nanti pakai casing yang fotografi kit aja. Ini tuh, oh ya, ini kan bisa diputar-putar. Teman-teman udah tahu lah ya pasti ya. Ini ditutup gini. Oh tetap bisa keputar walaupun pakai casingnya, nice. Dan ya tutupnya kepakainya di sini guys. Wah ini sih menurut gua bener nih. Jadi kalau misalkan teman-teman main game, tutupnya dipakein aja. Jadi enak, tidak apa ya, tidak ngeganggu si kameranya. Jadi nggak kalau lagi main game terus ini kesentuh-sentuh, terus pas mau foto lupa kalau ini lensanya kotor, jadi dilap dulu. Nah kalau ini kan jadinya bebas dari jejak-jejak tangan gitu kan. Oh, di balik tutup lensanya ada ini, kulit yang halus gitu guys. Ini diproduksinya nanti bisa dilepas aja. Dan ini kaleng loh, bukan plastik. Bunyinya bunyi kaleng gitu. Mewah sih, nggak bohong, mewah gitu. Dari sininya aja kelihatan ya 30 juta oke lah. Cuma bener sih kalau menurut gue nih, buat gue pribadi ya, menurut keyakinan saya, kalau bahasanya Irwan Sobat HP, menurut gue 25 juta sih paling. Tapi ya sudahlah, sudah terbeli jadi enjoy aja. Udah nggak ada mendang-mending pokoknya kalau teman-teman udah bisa beli Xiaomi seharga 30 juta. Gitu. Sekarang kita unboxing lagi, lanjut ke Xiaomi 17 Ultra yang fotografi kit Pro-nya. By the way, ini sambil gue nyalain ya. Ini gue tahan dan kita lihat ada loading Leica-nya nggak di sini. Lama ya. Oke, nih udah nyala. Sambil merhatiin yang sininya aja ya guys, phone-nya. Ini Xiaomi 17 Ultra fotografi kit, baliknya seperti ini. Dan ini ada segel juga di kanan sama di kiri. Nah kalau yang ini bisa rapih ngebukanya. Oh nggak ada guys Leica-nya, bener-bener kayak Xiaomi HyperOS tok. Nah dari sini aja sebenarnya udah teman-teman bisa perkirakan ya, ini Xiaomi 17 Ultra kenanya untuk casingnya. Jadi kalau teman-teman punya juga handphone ini yang Lights Phone, itu casingnya nggak usah nyari yang khusus untuk Xiaomi Lights Phone, Leica Lights Phone, nggak perlu. Jadi bisa search aja gitu kalau misalkan di Shopee Tokped, dia nyarinya yang Xiaomi 17 Ultra case, karena ini ya sama-sama aja mungkin gitu. Oke, ini sudah nyala dan ini dia casing dari fotografi kitnya. Ini harus gue lepas dulu casing bawaannya biar kita nanti langsung ngeplakin langsung ke sininya. Ini isinya casingnya. Kok yang fotografi kit tapi nggak bisa diputer guys? Oh soalnya ada ininya. Tuh. Oh bisa dilepas, dan sini tuh ada kayak pencetan kayak teman-teman biasa mau ngeluarin lensa dari sebuah kamera mirrorless ya. Oke, terus di sini teman-teman tandain. Lihat tuh ada titik merah di sini. Titik merah sebagai penanda juga kalau teman-teman mau naruh ringnya seperti ini disamain nih titik merah. Titik doang. Titik di sini sama titik merahnya. Jadi biar gampang diputer ya. Jadi misalkan ini yang titik merah, ini juga titik di lensanya. Cover lensanya gini, terus putar ke kanan. Ada bunyi klik harusnya. Nah, seperti itu. Terus ini ada
Tuh Xiaomi. Sign by Xiaomi. Nah, Xiaomi design by Xiaomi. Oh, karena ini buat 17 Ultra sih. Nah, nih logonya begini. Kalau di handphonenya pun Ultranya oh Ultra ya. Iya Ultra deh, bukan Leica. Logonya begini guys. Leicanya cuma ada di bagian kameranya aja. Nah, beda. Kalau Lite phone logonya Leica, kalau yang Ultra logonya ya Ultra aja. Gitu dulu ya sementara. Terus ini kita dapat hand gripnya. Hand gripnya tuh seperti ini. Ini ada puter-puteran kanan kiri bebas. Terus kalau yang ini adalah tombol shutternya, bisa ditekan setengah, bisa ditekan langsung juga layaknya kamera mirrorless. Ini buat ke kanan ke kiri. Ini kanan biasanya zoom in, ini zoom out. Ini buat tombol record video. Terus ini yang gue tahu juga ada baterainya, karena ini bisa dicas tuh Type C. Jadi bisa sekalian jadi power bank juga sih. Terus ini ada tulisan seperti ini. Oke, di sini juga ada kulit-kulit bludru semacam ini ya. Dan ini juga ada kayak kulit-kulitan, tapi nggak kulit banget. Tapi yang jelas ini lumayan empuk, jadi bukan plastik keras. Buat dipegangnya juga biar enak. Ada debosan tulisan by Xiaomi. Oke. Terus ini kotak ini apa isinya? Oh, nah ini kita dapat. Ini ring kalau teman-teman mau masang filter. Jadi buat teman-teman yang belum tahu juga, ini kalau Xiaomi kameranya yang Xiaomi 17 Ultra dia tidak ada lensa telefoto tambahan kayak Oppo ataupun Vivo ya. Dia punyanya emang photography kit, dan ini buat naruh si filter aja. Jadi bukan yang modelan lensa telefoto gitu. Terus ini ada cover buat tutup ininya, tombol shutter. Yang kemarin gue lihat di acara sih ada warna merah yang dipakai, dan menurut gue jadi kece. Bentar ya, nih gue tunjukin. Ini gue ambil warna merahnya. Kotak ini isinya, oh dapat strap lagi. Tuh Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Buku, buset buku beneran. Nggak pernah dibaca sih. Dan ini isinya sama kayak yang itu kah? Iya, sama guys. Sayang sekali tidak ada Leica-Leicaan nih di sini ya. Sama aja kayak yang tadi bawaan si Lite phone-nya. Kalau ini tutup ya, taruh sini. Nggak bisa di sini doang. Yang ini gue keluarin. Terus ini gue pasang. Mana tandanya? Kok nggak ada tanda titik? Oh, tandanya di sini. Tandanya di sini guys. Ini kita taruh sini. Nih ya, lihat ya. Tuh titik merah, ketemu titik merah, terus putar kanan. Nah, ada klik. Ini bisa diputar juga jadinya. Buat naruh filter. Cuma filternya mana ya? Bisa pakai filter universal atau khusus Xiaomi? Gue masih belum tahu sih. Nah, dilepas aja. Ya mending pakai yang standarnya aja. Oke. Dan ini yang tadi dot merah buat di tombol shutternya ini. Ya teman-teman tinggal diputar aja layaknya baut ya. Ini tuh udah putar, lebih enak. Oke, kalau casingnya kita pakein ke handphonenya. Bentar, ini udah. Terus ini tinggal diselosor masuk gini doang. Udah plek gitunya ya. Oh, langsung ngecas, ada tulisannya seperti ini. Walau handphonenya belum di setup. Pegangan. Oke, setelan. Oh, masih bahasa Indonesia. Ya udahlah. Ini gua setting dulu, nanti kita balik lagi habis ini. Oke, balik lagi. Ini handphonenya sudah gue setup dan gue nggak install apapun benchmark karena pas gue awal nyobain aja ini banyak banget fiturnya. Gua sama videografer gua berkesimpulan di awal, ini handphone 30 juta bukan bakal sih, tapi berasa loh. Berasa ini harganya oke lah 30 juta. Ada tapinya. Nah, tapinya apa? Nanti aja di akhir video ya. Yang pasti ini awal gua kasih tahu dulu ke teman-teman, tema awalnya itu seperti ini. Jadi nuansanya tuh warna hitam dan merah. Kita swipe ke atas, tadi lock screen-nya, dan ini adalah wallpaper asli bawaannya dengan ikonnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman tahu
pernah pakai nih kamera Leica ya. Dia tuh punya tema-temanya nih, kalau gue nyalain dia punya logo-logonya. Kalau misalnya kita masuk ke bagian menu tuh seperti ini. Cuma tulis-tulisan aja atau ya simple font-font gitu, nggak ada bentuk-bentukannya. Nah, sama kayak ini kan. Mirip-mirip gitu loh. Nggak ada logo yang berwarna, semua diambil kayak garis-garis struknya aja, struk luarnya doang. Nah, sama kayak gini, kita misalkan juga masuk ke bagian menu setting tuh seperti ini ya. Yang mau ditunjukin di awal, kayak biasa gue tuh tadi sempat nge-screenshot beberapa yang dibutuhkan buat handphone yang pertama kali kita tahu, itu di bagian galeri. Ini personalisasi ads pastinya gue matiin, dan so far ini belum nyambung ke SIM card, belum gue colok, tapi udah nyambung ke WiFi, nggak ada iklan sama sekali. Nah, terus ini storage-nya itu masih sisanya ya pasti lumayan banyak lah ya, tuh ya bisa kebaca. Dan sistemnya itu 14,7 GB-an, sistem dari default bawaan. Terus untuk aplikasinya sudah dia minta 42 aplikasi minta diupdate, jadi lumayan banyak, enakan ketemu WiFi. Oke, terus untuk yang ringnya ini Magic Ring sebutannya. Waktu itu gue cobain di Cina, kirain buat zoom doang, tapi ternyata tidak, banyak banget fungsinya. Paling gampang dilihatnya di bagian setting dulu nih. Terus di sini ada tulisan kamera ring. Nah, kamera ringnya dia bisa quick launch juga buat masuk ke mode kamera, even handphone teman-teman dalam keadaan lock screen. Jadi kayak misalkan ini di lock, caranya tuh tinggal diputar ke kanan terus kiri. Jadi kayak gitu nih ya. Lihat tangan kiri gue gini, kanan kiri. Tuh udah langsung kebuka ke menu kameranya. Even itu dari lock screen, kalau nggak dari lock screen pun kiri kanan ataupun kanan kiri sama aja. Kanan kiri. Nah, sama aja kayak gitu. Ini menurut gue bakal kepake sih kalau kebiasaan kalian pakai handphone ini, adaptasi aja. Di 17 Ultra nggak ada, bisanya adanya di Lite Phone ini aja. Terus lanjut lagi, balik lagi tadi yang soal kamera ringnya, dia ada banyak tuh ya. Terus buat fiturnya sendiri, nah banyak banget juga. Bisa buat ngatur-ngatur ya filter lah, continuous zoom, EV itu apa? Exposure, nah exposure value juga bisa, local length-nya, continuous zoom, tuh banyak guys. Gua ini aja ya sambil kasih tahu ya. Terus tadi pas masuk kamera, bentar, ini harus gua clear data dulu. Teman-teman mesti ngeliat, jadi ada beberapa yang dikasih tahu kayak infonya aja gitu ya. Clear data nggak apa-apa, hapus semua. Kita masuk kamera. Ini pilih yang ini dan ini guys. Tuh. Oh, ini ada update. Update dulu deh. Udah open. Nah, balik lagi. Tadi seperti ini ya di awal-awal. Dikasih tahu sensor 200 megapiksel, slide lagi kamera ringnya. Rotate the camera ring for more feature. All new Leica Essential, jadi ada yang M9, ada yang M6 juga, khusus di Lite Phone ini aja. 17 Ultra biasa tidak ada. Terus all new live cinematography, sorry. Nah ini, terus ini juga ada Supermoon, ini kayaknya juga ada di Xiaomi yang lain, tapi yang flagship aja, sama bisa di customize layout. Udah, kita open kameranya. Segini banyak, sumpah. Ini di swipe ke atas, ada pilihannya seperti ini. Dokumen, fast, slow motion, timelapse, movie, long exposure, panorama. Ini juga bisa di-download dulu dari awal. Download selesai, bisa dipakai. Ini bisa di setting lagi, mau diganti sebelah mananya sininya. Di arrange ya. Potret pindahin sini atau ke sini. Itu bisa. Ini mode pro, live cinematography. Banyak. Nah, terus di swipe ke bawah, ini ada quick settingnya juga gini. Ini quick settingnya dulu ya, ini di bagian foto. Ada SDR-nya auto, resolusi kamera 12,5 atau 50 megapiksel. Kalau mau 200 nanti ada menunya sendiri. Ini aspek rasionya, mau berapa. Terus ini Xiaomi ProCut seperti ini. Tuh bacanya seperti itu. Xiaomi ProCut mati dulu, ada timer. Frame-nya ini adalah
semacam watermark. Defaultnya itu pakai yang hitam seperti ini. Aslinya juga ada banyak, nanti kita masuk lagi ke menunya. Terus beautify, bisa on bisa off. Tuh secara default nih teman-teman lihat, pokoknya semua defaultnya itu dia off. Sama ini super makro. Lensanya itu dari 3,2 sampai 4,3 pilihannya. Jadi makronya itu bukan pakai lensa ultrawide ya, tapi pakai lensa telefotonya. Makanya disebutnya adalah telefoto makro. Kok balik sini? Nah, balik lagi. Paling sebelah kiri ada namanya live cinematography. Terus ini tuh dia modelannya kayak ngezoom dari 3,2 ke 7 kalau misalnya kita rekam gini nih. Nah, jadinya begitu. Jadi ini kita play, dia cuma begini dong. Nah, ini playnya. Lah, kok det gitu? Kenapa nih? Ya kedut. Oke, nggak tahu lah pokoknya. Tadi sih pas gue cobain nggak gitu. Coba nih, gue ke videographer gue bentar. Nat, lihat sini Nat. Live cinematography. Oke, dah nih hasilnya seperti ini. Coba play. Kedut nggak? Oh nggak tuh, nggak kedut. Berarti tadi objeknya kalau ke tangan mungkin lebih kedekatan ya, mesti yang jauh gitu. Jadi kayak slow motion smooth gitu, zoom in terus atau zoom out kayak gitu. Cinematography bahasanya. Terus ada mode pro. Nah, ini mode pro-nya. Di sini kan ada pilihan kayak white balance yang tadinya auto. Kalau teman-teman klik di sini terus diputar ringnya, nah bisa ngaturnya dari sini. Tapi syaratnya mesti diklik dulu ya, di tap dulu. Atau ini adalah shutter speed-nya. Tuh, dari 1 sampai 8.000, 30 detik bahkan. 30 detik sampai 8.000. Terus ini ISO-nya. Tuh, bisa diputar-putar juga. Terus ini adalah exposure value-nya. Bisa diputar juga, dan ini tiap diputar tuh ada kayak motor vibrate-nya yang menurut gue tuh enak banget. Serius. Terus nih yang autofocus-nya juga bisa kita atur-atur fokusnya. Manual gitu loh. Menyenangkan sih. Menyenangkan, swear. Nah, terus ini ada CO di sini tuh adalah parameter presetnya si Leica. Ada C1. Nah, ini ada warning seperti ini ya. Slow shutter, quick snap, documentary. Nih, C1, C2, C3 dan none. Oke. Terus ini mode videonya. Mode videonya ini tuh secara default dia ngasih kita 1080p 30 fps, tapi kalau lensa belakang bisa sampai 8K 30 fps aja. Sedangkan kalau yang 4K-nya bisa 4K sampai 120 fps, which is nice. Terus lensa depannya sendiri bisa sampai 4K 60. Tuh, mentoknya gitu. Terus yang menyenangkannya lagi, lensa depan misalkan kita buat ngerekam dan lensa belakang sama lensa depan bolak-balik sambil direkam itu bisa mentok di 4K, maksimalnya 4K 60. Nih rekam, tuh bisa lensa ultrawide 1, 2 pokoknya sampai full, terus bisa pindah ke lensa depan juga tanpa harus nge-stop dulu videonya. Nah, balik lagi ke lensa depan bisa. Ya. Dan mentoknya cuma di sini 4K 60 fps. Kalau 4K 120 nggak bisa. Nggak bisa nggak bisa ke lensa depan. Paling zoomnya juga nih kenanya zoom kayak zoom digital nggak sih kenanya gitu. Terus kalau yang lensa ultrawide nya sendiri, coba dia 4K bisa 4K 60, 4K 120 fps berarti harusnya nggak bisa ya. Ultrawide nya mentok di 4K 60 fps, sementoknya sama kayak lensanya bisa dibolak-balik pada saat ngerekam. Kalau 8K mentok 30 pastinya nggak bisa guys. 8K 30 fps pastinya nggak bisa dibalik ke lensa depan gitu. Ya sweet spotnya sih kalau buat gue pribadi sih masih 1080 60 fps sih buat ngerekam. Terus juga buat ganti-ganti lensanya dan lensa depan. Ya kalau gue pribadi sih tetap di 1080p 60 fps. Jarang gue pakai 4K kecuali dibutuhin banget. Oke, itu untuk videonya. Pro sudah, video udah, bagian foto
Ini bentar, kenapa di sini ya? Ke bawah SDR, ini aspek rasio super makro tadi kepencet. Nah, tuh 0,6, 1, 2, 3, 2 sampai 43, 86. Kalau teman-teman ke mode foto biasa, ini kamera ringnya, dia buat zoomnya ya. Nih di sebelah sininya. Tuh. Itu kalau ke mode foto biasa. Terus mode fotonya sendiri di sini modenya ada Leica standar, ada Leica vivid, natural, CHR. Ini ada bacanya, silahkan dibaca sendiri ya. Tuh. Jadi kayak filter aja sih sebenarnya. Banyak banget. Baru segini doang udah banyak. Terus di kebawahin ya kayak gini juga sama setting-settingannya. Terus untuk mode potret, ini F-nya kita bisa atur mau seberapa, dan mode lensanya juga ada. Ini Summicron, terus Summilux, Noctilux, Tambar, Anamorphic, dan F-nya juga bisa kita mainin menjadi berapa terserah selera teman-teman nantinya. Gili banyak banget ya. Nah, terus ini lensa 200 megapikselnya yang tadi gue bilang. Mentoknya sampai 104,3 kali ya. Dia ada processing dulu, karena sejatinya dia tuh akan ngambil beberapa gambar dan dijadikan satu. Nah, prosesnya segitu lamanya, nggak gua cut ya. Ini masih processing apa sudah. Ukurannya sendiri tuh kita lihat kalau 200 megapiksel ini sama detail ukurannya 54 megabyte dan ya hampir 55 mega lah. Makan memori banget memang. Tapi hasilnya, gurat-guratan di hot shoe-nya aja masih kelihatan jelas banget guys. Namun debunya juga tuh ada kelihatan. Ya 200 megapiksel, wajar lah. Ya, Leica yang basicnya sih guys, Leica Deluxe 8, Leica yang paling murahnya. Mahalan handphonenya daripada kamera beneran. Kenapa mahal? Karena dia tuh as a default kita di menu terakhir ini, Leica Essential, di sini nih, M9 berwarna, jadi lebih colornya tuh lebih keluar, nggak vivid juga sih, susah ngasih taunya. M9 itu dia punya karakter sendiri memang. Terus ada juga yang M3. Nah, M3 ini lebih ke hitam putih. Kawan-kawan atau teman-teman sukanya yang mana? Ini coba ya, ini yang Leica M3-nya hitam putihnya tuh begini. Terus dari M3 gue ubah ke Leica M9 kayak gini. Terus gue kasih yang mode foto biasa auto, Leica standar juga kayak gini. Leica standar. Oh iya, di sini ada dua, ntar lu. Ada yang vibrant, ada yang authentic. Kalau yang vibrant itu pastinya lebih vivid, tapi ini kita pakainya yang authentic, jadi asli si Leica bawaan handphonenya. Oke. Nah, hasilnya nanti ini sementara teman-teman lihat dari handphone, tapi kalau ngelihat di previewnya nih gue kasih tahu bedanya tuh sebegininya. Beda sih. Ini yang M3 hitam putih, ini yang agak kekuningan, lebih warm ya kenanya. Ini adalah yang M9 dan ini yang default bawaannya Leica authentic. Kalau yang vibrant coba deh sekalian ya. Yang Leica vibrantnya, oke. Nah, masih processing. Nah, Leica vibrant dia vivid, agak menguning juga, warmnya juga naik nih. Tapi lebih warm si M9 gitu. Jadi karakternya sih. Jadi kalau ngomongin kameranya ya bagus. Nggak mungkin handphone 30 juta nggak bagus. Ini bagus, cuma ya balik lagi ke seleranya. Dan tadi juga gue cari pastinya kalau menu foto kayak gini, RAW ada di mana ya? Nah, kalau RAW itu nyarinya di bagian Pro. Pro-nya tuh kenanya foto. Di sini ada Pro Foto. Kalau mau Pro Video, kliknya di sini. Nah, kita yang foto dulu, swipe ke bawah dan bukan deh. RAW-nya tuh di sini. Nah, maaf, lupa. JPEG, ada RAW, ada Ultra RAW. Gitu. Dan ini bisa di set juga 12,5 megapiksel, 50 megapiksel atau 200 megapiksel langsung kalau dari mode Pro-nya. Cuma mode Pro-nya juga masih nyaman karena kita dikasih semuanya nih auto tuh settingannya. Biar lebih cepat aja akses yang sebelah sininya. Itu. Terus kalau mode videonya, biasa kalau video kan nyarinya lock ya.
Kalau S-Lock, nah nyari di sini. Di swipe ke bawah dari layar, terus gitu. Atau nih dikasih tahu opsinya kalau mau dipindah-pindahin, di arrange gitu guys. Wow, kalau mode Pro dia defaultnya 4K 30 fps untuk yang RAW. Untuk yang RAW, sorry, untuk yang locknya. Lock dimatiin dia defaultnya 1080 30 fps. Kalau dinyalain dia auto pindah ke 4K 30, 60 juga bisa, 120 bisa juga. Tuh, terus bawaannya ada yang low fix-nya, coba kasih ini dulu. Tuh dia pucat ya. Nih kalau kasih low fix, ini kalau dikasih LUT-nya di sini ada banyak. LUT-nya juga dikasih. Ada warm, cool, classic, rec 709. Nih, maaf nih kayak gini. Atau kalau punya teman-teman LUT sendiri bisa diimpor sendiri tuh. Nah, jujur nih kalau sama gue pribadi ini handphone too much buat gue ya, buat gue yang pemakai casual biasa. Paling ya S-Lock, ya udah videographer gue pakai S-Lock. RAW gue juga nggak pernah jepret-jepret RAW, paling videographer gue. Jadi ya yang cocok pakai ini bukan pengguna casual kayak gue. Kalau pengguna casual kayak gue ya gue pengennya jepret udah langsung jadi posting, jepret langsung jadi posting. Beda sama teman-teman ataupun juga videographer yang suka nge-processing lagi setelah dapat gambar atau video yang diinginkan. Jadi nggak langsung dipublish. Ini worth it 30 juta. Intinya kayak gitu buat yang memang di bidangnya. Tapi kalau emang pengen beli buat gaya-gayaan doang ya silakan juga sih sebenarnya. Good luck aja, semoga dapat barangnya gitu loh. Gue nggak tahu, harapan gue sih sebenarnya ini handphone jangan resell ya. Karena walaupun barangnya terbatas tapi kan tetap aja ini adalah sebuah device smartphone, baterai yang biasanya tuh punya nilai depresiasi yang lumayan. Ya kita lihat aja nanti sebulan 2 bulan udah ada orang yang jual latest phone-nya atau belum, second-an pastinya, karena kayaknya kalau ngomongin baru agak susah kecuali dia penjual ya. Dia penjual, dia dapat dan itu barangnya di-keep, harganya dijual lebih dari 30 juta mungkin. Tapi kalau second-nya mungkin tidak sih, tidak resell. Mungkin ya, kita lihat aja nanti ke depannya. Dan so far bagian kamera seperti itu dulu. Lanjut lagi di bagian settingannya sendiri. Dia ada foto, video, general kayak gini. Frame-nya atau watermark-nya, nah ini tadi gue bilang ada begitu banyak pilihannya. Leica frame-nya aja banyak banget tuh, nggak habis-habis dari kanan ke kirinya dari tadi. Yang regular standar, klasik segini, yang film frame segini. Leica sih ngambilnya, dan Leica kalau yang lain biasanya frame-nya tuh putih, tapi kalau yang ini frame-nya hitam sendiri ya. Dan tadi teman-teman lihat juga dia tuh dapat loh gengsinya. Ada tulisan latest phone power by Xiaomi. Jadi bukan 17 Ultra biasa. Jadi ketika ditaruh di sosmed, anjir, fotonya pakai latest phone. ...4K 60 fps. Jepang. 1080p 60 fps. Masa depan. Boleh. Di sana ya. Pindah ke lensa belakang. Tanpa harus di stop dulu. Ini lensa satunya, ini ultra wide. Oci jalan. Nah,
lensa 1, lensa 2, lensa 3, 4,3, lensa 1 lagi. Jalan lagi. Apa? Terserah. Boleh sih. Di sini ngemilnya nanti makan ramennya. Balik lagi ke lensa depan. Tanpa harus nge-stop dulu. Dah, ganti resolusi lain. Oke, ini sekarang nyobain yang 4K 30 fps, low lightnya seperti ini. Dan gue bawa jalan kaki biasa, satu tangan. Karena ada lampu dari mall jadi ya agak lumayan terang. Cuma ya, ini bisa kelihatan stabilnya seperti inilah ya. Kalau pindah ke lensa depan, tanpa harus nge-stop dulu sama. Ini juga di 4K 30 fps, sengaja 30 fps karena biar agak terang. Dan ini lensa depannya juga dari previewnya sih stabil ya, nggak ada masalah coy. Xiaomi 30 juta, nggak ada mendang-mending sih. Kalian suka, beli. Nggak suka, tinggalkan. Balik ke lensa belakang. Gue coba zoom ya, ini kan lensa 1X, ini 0,6. Oh, ultrawide-nya kurang sih. Kurang. Mana ya yang bisa di zoom jauh kira-kira ngelihat apa ya? Coba ke sana. Nggak ada tulisan apa-apa, tapi coba ke logo Wuling itu deh. Ini 1X, 2X, 3,2, 4,3 dan 8,6. Mentoknya yang di tap-tap yang kelihatan di layar. Kalau dipaksain bisa sampai 30 digital zoomnya. 30x segini guys. Kita langsung lempar ke 1. Sekarang ke gedung sana, coba langsung 8,6. Gue mentokin 30 dan abis ini kita coba ke ultra wide langsung 0,6, yakni jadi begini. Oke. Seperti itu. Nah, ini ultra wide nya sekarang ya, coba gue bawa jalan. Ya, seperti ini. Mau balik ke bini gue, ke tempat duduk, kita pindah ke yang 60 fps. Oke, sekarang di 4K 60 fps nya dan ternyata masih terang dan crispy sih kelihatannya ya. Nggak ada gradasi-gradasi yang biasanya maksain terang, tapi dia kayak natural gitu. Autofocusnya juga, coba lihat. Mana? Lah. Nah, karena nggak ada cahaya kah? Oh, ini bagus kalau ada cahaya dari sananya. Tapi kalau nge-backlight, nge-backlight kurang dia autofocusnya ya. Tapi kalau ada cahaya, tuh bagus. Iya kan? Nah, tapi kalau backlight dia kurang ya udah. Ini malam Jumat rame ya. Oke, sekalian pindah ke lensa depannya. Langsung tanpa harus di stop dulu. Sama juga pas ini 4K 60 fps. Satu tangan ya, satu tangan dan terang. Ini rambut gue. Pindah lagi ke lensa belakangnya tanpa harus nge-stop. Nah, dia no. Mambo. Dah, balik ya. Dadah lu, dadah. Oke, bye. Terus ini backdoornya dia gampang nyeplak sidik jari ya, bekas gini. Terus ya gue sih prefer tetap dipakein casing bawaannya yang bawaan dari handphonenya.
dus handphone ya, bukan yang photography kit. Karena nih logo Leica-nya yang merah ini yang mahal guys. Tuh, dan ini masih bisa diputer-puter. Puterannya, gripnya lebih enak ketika kita dipakein casingnya. Jadi bukan langsung dari handphonenya. Dan ini tuh ya pegangan jari kita lebih gede aja gitu loh. Jadi makanya lebih gampang buat diputer-puter. Oke guys, paling segini aja dulu kali ya yang bisa gue bahas. Nextnya paling kalau mau bikin review gue mesti cobain dulu ini handphonenya lebih lanjut lagi. Kayaknya bakal lama, nonton aja kali reviewer yang lain kalau misalkan kalian buru-buru ya. Yang jelas ini handphone pure untuk pecinta fotografi banget, settingannya banyak banget. Yang disayangkan kalau dari gue pribadi ya satu aja, nggak satu sih, ada beberapa. Yang pertama itu adalah tidak ada lensa kit telefotonya. Ya walaupun itu mungkin gimmick tambahan, but at least kalau ada zoom tambahan lagi, jadi kayak makin fotografi aja kalau menurut gue gitu. Tapi kalau tidak ada pun sebenarnya nggak apa-apa, cuma it's good to have it aja sih kalau misalkan ada. Terus yang kedua, buat gue pribadi, sayangnya ini pakai OS-nya HyperOS. Jadi menurut gue, ya kalau gue baca-baca di forum juga banyak sih. Bukan banyak, kita sebutnya tidak sedikit juga untuk orang-orang yang tidak suka sama HyperOS karena mungkin masih banyak atau masih suka ada beberapa bug ya yang ngeganggu. Tapi terlepas dari orang-orang yang tech enthusiast banget yang nggak peduli sama OS, ini kamera atau ini handphone ini layak sih, layak. Harganya memang 30 juta. Kalau menurut videographer gue, at least dia bilang 30 juta oke buat yang kenanya tuh suka traveling, terus demen jepret-jepret foto-foto tapi nggak mau bawa kamera karena malas ribet, malas ditenteng, malas bawa tas, tinggal handphone ini doang dikantongin, tetap bisa balas WA, tetap bisa googling mungkin lagi ada di Jepang atau di Korea misalkan, gue lagi ada di sini, tempat yang asik buat foto-foto di mana bisa langsung cari kan. Kalau bawa kamera doang, ya kan kita nggak bisa akses internet dari sini. Jadi dari sini akses internet, mau ke lokasi mana, terus mau tap-tap bayar juga pakai handphone, pas nyampe lokasi, udah sama ngeluarinnya juga handphone yang tadi buat dia cari informasi dan tinggal jepret-jepret aja. Kira-kira kayak gitu. Cuma balik lagi, to be honest, kalau buat gue pribadi segini pantasnya 25 juta. 30 juta pantas bagi sebagian orang, tapi buat gue 25 juta lah cakepnya. Ya nggak 25 juta lah, 27 boleh, 27,5 boleh, 28 lah mentoknya. Anjir, kayaknya berat banget buat Bang Kuasa ngeluarin 30 juta. Iya berat sih. Terus ini handphone kayaknya belum tahu mau dijual atau tidak. At least gue keep aja dulu kayaknya sampai ada penerusnya lagi. Ini bisa jadi buat pajangan juga sih menurut gue. Cakep aja kalau misalkan disandingin bareng sama kamera Leica beneran kayak gini. Gitu. Tapi gue juga mau tahu dong dari pendapat teman-teman gimana. Ini kan gue kasih juga contoh foto sama contoh videonya dari Leica Lite Phone ini. Menurut kalian bagus atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya biar kita bisa diskusi bareng. Plus satu lagi yang mesti teman-teman tahu. Ini handphone stabilisasinya ajib, gokil. Teman-teman dengerin nih suaranya. Ini bukan rusak ya. Ini OIS-nya parah. OIS-nya tuh gede banget pastinya. Tuh, segede gitu. Bandingin sama nih S26 Ultra. Gue lepas deh casingnya biar adil. Takutnya kekocok-kocok malah suara casingnya. S26 Ultra ya. Tuh, iPhone 17 Pro. Balik lagi, Xiaomi Lite Phone. Jauh guys. Hasil videonya juga teman-teman udah lihat sendiri, stabil. Dah, gini aja. Nggak gini aja sih, panjang asli videonya. So, thank you banget pokoknya buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tulis di kolom komentar pokoknya beneran apa yang mau dibahas, apa yang mau dites. Pastinya bukan ngetes game ya, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Udah, aman, tenang aja. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.